Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang iklim kelas. Ya. Jadi iklim itu bukan hanya berada di suasana yang terkait dengan cuaca, tetapi dalam istilah lain bahwa ada juga iklim kelas. Jadi iklim kelas itu merupakan suasana di dalam kelas. Nah, adik-adik pernah merasakan suasana di dalam kelas itu kadang panas, kadang berbau menyengat, ya, kadang ribut, ya, atau bising dan sebagainya, ya, sehingga membuat adik-adik itu belajar tidak tenang. Nah, kemudian lagi iklim kelas kadang juga adik-adik merasakan bahwa keberadaan guru di dalam kelas mungkin sangat nyaman, ya, dengan senyumannya, dengan suaranya yang lembut dan sebagainya, ya. Nah, tapi ada juga kadang sebaliknya, ya. Mungkin adik pernah merasakan, ya. Jadi saya tidak mencontohkan lagi, kemungkinan adik pernah merasakan hal tersebut. Baru dengar suara sepatunya, baru dengar namanya itu sudah ketakutan misalnya atau apa. Mungkin itu pernah dirasakan atau tidak. Nah, kira-kira adik-adik jadi guru nanti, itu adik-adik ciptakanlah hal-hal yang adik-adik tidak suka. Itu jangan diciptakan, ya. Misalnya itu tadi kejam, misalnya suasana kelasnya panas dan sebagainya, itu jangan diupayakan, suasananya jangan panas, kemudian kotor, melihat dinding saja nggak nyaman. Nah, itu jangan dilakukan kalau adik-adik menjadi guru, ya. Baik, jadi kita lanjut. Nah, ini kira-kira tadi iklim kelas sudah sempat saya contohkan bahwa adalah suasana kelas, ya. Kalau suasananya nyaman, tenang, sejuk, kemudian gurunya mau masuk itu adik-adik malah senang guru itu masuk, nah, berarti suasananya yang diciptakan guru itu adalah iklimnya kondusif, gitu. Nah, ini iklim ini sebenarnya ada dua, ya, iklim fisik dengan non fisik. Tadi yang saya contohkan pertama itu terkait suasana ruangan itu baik yang diciptakan guru ataupun suasana di dalam ruangan itu adalah bagian dari iklim fisik dan non fisik. Nah, dilanjut saya akan contohkan untuk iklim fisik. Nah, iklim fisik adalah suasana kelas. Nah, jadi tadi contohnya misalnya cahaya, ya, pencahayaan yang cukup, ya. Jangan suasana kelas itu gelap, nah, sehingga mau membaca pun susah, gitu. Atau remang-remang, nah, sehingga itu tidak nyaman. Kemudian suhu. Nah, suhu ruangan ini terkait dengan, kalau di negara kita suhu ruangan ini pasti dingin, ya, didinginkan, ya. Jadi ada pendingin ruangan. Tapi di negara lain itu kadang kalau musim panas tentu ruangannya terlalu dingin, maka perlu adanya pemanas ruangan, ya. Jadi suhu ruangan itu tidak harus dingin, tetapi tergantung suasana di negara tersebut. Nah, kalau di negara kita adalah suhunya adalah pendingin ruangan, jadi didinginkan atau tidak. Nah, untuk pendingin ruangan itu banyak macam. Ada bisa menggunakan ventilasi yang cukup, tanpa kipas angin dan tanpa AC. Itu pun kalau di daerah-daerah tertentu itu sudah menggunakan AC. Kemudian bisa pakai kipas angin juga, atau bisa pakai AC. Nah, kebersihan tentu bagaimana menciptakan ruang kelas yang bersih, harus disapu dan sebagainya. Kemudian keindahan. Nah, keindahan kelas itu harus indah. Keamanan, jadi jangan sampai juga anak-anak khawatir barangnya hilang di dalam kelas. Mungkin ya, ada anak yang nakal atau seperti apa, atau bisa tiba-tiba handphone hilang, pensil hilang dan sebagainya. Jadi kalau itu tidak nyaman, tidak aman, maka itu juga bagian dari suasana kelas yang tidak nyaman untuk siswanya, untuk menaruh barang dan sebagainya. Kemudian juga bau, ya, misalnya dekat selokan atau apa sehingga itu bau. Kemudian juga bising, misalnya dekat jalan dan sebagainya. Nah, itu semua yang terkait dengan iklim fisik. Jadi iklim fisik adalah yang bisa kita rasakan, yang bisa kita lihat, bisa kita raba, misalnya dari penciuman dan sebagainya, ya. Misalnya bau-bau tadi, jadi tidak akan nyaman. Jadi fisik adalah sesuatu yang dirasakan siswa. Apabila siswa itu sesuatunya begitu adalah dihindari atau dikurangi.
Ya, diciptakanlah suasana itu menjadi nyaman, ya. Simpan di kamar HP. Keindahan, kemudian kebersihan, ketertiban, keamanan, dan tadi bau-bauan dan sebagainya. Oke. Jadi ini sangat banyak ya. Apa sajalah yang membuat siswa itu nyaman dari segi fisiknya, itulah iklimnya. Kemudian ada iklim non fisik. Nah, ini adalah terkait hubungan antara guru dengan siswa. Seperti tadi yang saya sampaikan, baru dengar namanya sudah takut, ya. Baru dengar suara sepatunya mau masuk sudah takut. Nah, takutnya mungkin karena nggak ada tugas atau apa, kita nggak tahu. Nah, jadi di sini guru itu harus memberikan senyuman, keramahan, empati, simpati, keceriaan, apalagi kenyamanan. Terus bagi mereka yang tidak sempat mengerjakan tugas, bagaimana, seperti apa, diberikan motivasi. Nah, ini termasuk di dalamnya adalah motivasi. Kemudian membangkitkan minat terhadap mata pelajaran tertentu atau materi tertentu dalam belajar, ya, memberikan semangat. Itulah yang harusnya diciptakan guru di dalam kelas. Jadi memberi semangat, senyuman, keramahan. Jadi masih banyak dan lain-lainnya, nanti silahkan ditulis saja, semangat, motivasi, dan apa saja yang terkait dengan yang ditimbulkan oleh guru di dalam memberikan kenyamanan dalam belajar, ya, teman dalam belajar. Termasuk di sini adalah kata-kata. Kata-kata itu kan kalau kata-katanya kasar, bentak dan sebagainya, itu membuat siswa tidak nyaman. Nah, itu di situ termasuk di dalamnya. Ya, jadi ini dan lain-lain ini akan dituliskan. Kemudian yang ini adalah contohnya. Ini adalah contoh iklim fisik. Ya. Kalau tadi memang ada bau-bauan dan sebagainya, ini ya contohnya adalah fisiknya dalam bentuk ruangan. Tadi ruangan belum disebutkan, ya. Ini tergantung yang merasakan, ya. Kalau mungkin adik-adik yang merasakan situasi seperti ini mungkin nggak nyaman, tapi bagi mereka ini nyaman. Kenapa? Karena yang ada hanya ini. Ya, jadi iklim ini juga tergantung orang yang merasakan juga. Misalnya tadi gurunya suaranya keras, seolah-olah membentak. Tapi memang itu adalah ciri khas di suatu wilayah misalnya yang suaranya keras gitu. Ya, jadi itu hal biasa. Tetapi bagi mungkin sebagian orang di wilayah tertentu dengan karakter guru seperti itu adalah bagian dari yang proses yang kurang baik, ya. Padahal itu adalah hal biasa. Sama seperti mereka di wilayah ini adalah mereka itu merasa nyaman. Kenapa? Karena suasananya adalah sesuai dengan apa yang mereka rasakan, gitu. Karena memang yang ada hanya ini. Ya, tetapi kalau ini berada di wilayah yang suatu wilayah yang dikatakan perkotaan, kemudian masih ada hal seperti ini, itu pasti tidak akan nyaman bagi siswa yang sekolah di dalam ruangan tersebut atau belajar di ruangan tersebut, ya. Ya, jadi nyaman tidaknya adalah tergantung dari perasaan daripada si peserta didik tersebut. Oke. Ya, jadi silakan dinilai apakah ini nyaman atau tidak bagi Anda, ya. Kalau bagi saya, kalau mereka ini adalah nyaman karena memang suasananya yang ada hanya ini, ya. Tetapi kalau ada fasilitas yang lain pasti ini dianggap tidak nyaman karena kurang, gitu. Oke, kemudian nah ini mungkin ini bagi Anda terasa nyaman kalau Anda lihat ruangannya, ya. Apalagi yang kanan atas yang ini cukup mewah, ya, berbeda dengan yang ini. Nah, kalau mereka duduk di sini ini sangat nyaman, tapi orang yang dari duduk di sini terus duduk di sana ini pasti tidak nyaman. Nah, makanya itu jadi tergantung suasana. Jadi nggak mungkin juga guru-gurunya akan menciptakan ruangan seperti layaknya ini. Nah, tadi saya katakan bahwa iklim itu tergantung dari yang merasakan, nyaman atau tidak. Nah, sama dengan Anda yang biasa di AC, kemudian tiba-tiba di ruangan tidak ber-AC, itu kan tidak nyaman. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, bagaimana dengan yang ini? Kalau ini Anda lihat adalah keceriaannya. Kalau menurut saya bahwa salah satu suasana belajar yang
baik itu adalah ya keceriaan. Ditanya siapa yang bisa, semua angkat tangan. Siapa yang mau maju, semuanya ingin maju. Tapi manakala Anda tanyakan siapa yang bisa jawab, nggak ada yang angkat tangan. Siapa yang akan maju, nggak ada juga yang maju, nggak ada yang mau mengerjakan. Nah, itu adalah berarti ada sesuatu yang salah di dalam kelas itu. Apa masalahnya? Itu yang perlu Anda lihat, apa sih masalahnya dari yang terjadi itu. Bagaimana dengan yang ini? Ini adalah sebuah penciptaan suasana kelas yang dikatakan tidak baik. Dimana di sini banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang menakutkan. Ini harus dihindari karena ini bisa membuat siswa justru bukan mau belajar gitu, tapi makin takut dia akan belajar. Nah, ini bisa saja nanti siswanya nggak masuk dan sebagainya. Nah, memang di dalam pendekatan manajemen kelas itu ada namanya intimidasi, tapi intimidasi bukan adalah bentuk ancaman seperti ini, apalagi sampai fisik, ya. Tapi tetap kata-kata itu adalah kata-kata yang halus, kemudian yang sopan di dalam kita memberikan intimidasi tersebut, ya. Walaupun itu berdasarkan wewenang Anda secara otoriter juga, tetapi kan itu nggak bisa kita dalam bentuk ancaman, dalam bentuk menakut-nakuti, ya. Oke. Ini bagaimana menciptakan ini seperti ini, keriaan, senyuman. Terus bagaimana guru itu, siswa itu adalah bagian dari teman Anda yang Anda akan menyampaikan informasi kepada mereka berupa pelajaran dan mereka bisa menerimanya. Itu sebenarnya intinya. Ya, bukan yang tidak bisa justru harus kita bimbing, bukan yang tidak bisa justru kita berikan ancaman. Ya, karena mereka kan untuk semakin kita berikan ancaman yang berlebihan seperti ini, maka semakin mereka tertekan dan tidak akan mungkin bisa memahami apa yang akan kita sampaikan. Nah, saya rasa ini ya, jadi di akhir penjelasan saya berharap dipahami adalah terkait dengan iklim kelas itu apa, ya, suasana kelas yang menggambar yang bagaimana. Jadi iklim itu suasana kelas, gitu ya. Suasana kelas adalah suasana yang nyaman, yang menyenangkan, ya, yang ceria, kemudian juga tidak panas, kemudian tidak berbau menyengat, tidak bising dan sebagainya. Nah, itulah kira-kira iklim kelas itu seperti itu. Ya, walaupun nanti akan dibagi dua, yang mana yang suasana kelas berupa fisik, kemudian dan suasana kelas berupa non fisik. Jadi intinya adalah dua itu, suasana kelas berupa fisik, kemudian juga hubungan antara guru dengan siswa. Jadi itu sebenarnya kuncinya yang harus Anda terapkan apabila Anda menjadi guru nantinya. Jadi jangan lupa tersenyum, ramah, empati, simpati, ceria, kemudian memotivasi, memberikan semangat kepada mereka agar mau belajar, kemudian ciptakanlah suasana kelas berupa cahaya yang cukup, suhu yang sesuai dengan keadaan keperluan, kemudian kebersihan, keindahan, keamanan, kenyamanan, kemudian begitu juga hindari dari kebisingan, dan juga kalau perlu suasana kelas itu berbau harum, ya. Oke, saya rasa itu saja, dan hindari seperti ini, ya, dihindari bahwa jangan kita memberikan apa istilahnya, ya. Oke, saya rasa itu aja adik-adik. Terima kasih. Bila seperti itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.